Definisi kanker. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Gejala kanker. Gejala kanker biasanya sangat bervariasi atau mungkin tidak terjadi sama sekali. Beberapa pasien memiliki benjolan yang tidak normal, demam yang tidak dapat dijelaskan, keringat di malam hari, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja. Gejala kanker. Gejala kanker berupa perdarahan tidak normal yang sering terjadi seperti batuk berdahak, mimisan, atau seperti flek atau perdarahan di luar siklus menstruasi. Kemudian benjolan. Adanya benjolan yang tumbuh dan membesar di permukaan kulit. Kemudian nyeri, rasa sakit atau nyeri yang kerap datang, serta semakin memburuk dan sulit diobati. Gejala selanjutnya, pasien sering demam, kemudian perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau kecil. Perubahan warna kulit tubuh atau wajah yang menetap, seperti kuning, merah, atau coklat. Penurunan bobot badan secara signifikan di atas 10 kg dalam waktu singkat dalam hitungan bulan tanpa sebab yang jelas. Penyebab kanker. Penyebab kanker bisa berupa inflamasi jangka panjang seperti bakteri dan virus, zat kimia, paparan sinar ultraviolet, stres atau gangguan ketegangan, serta faktor genetik. Dijelaskan sebagai berikut. A. Bakteri. 1. Virus umam papiloma, virus yang diduga sebagai penyebab kanker serviks. 2. Virus hepatitis B dan C. Keduanya diduga sebagai penyebab terjadinya kanker hati. 3. Virus Epstein-Barr. Di Afrika diduga menyebabkan limfoma Burkitt, sedangkan di Cina dapat menyebabkan kanker hidung dan tenggorokan. 4. Virus HIV merupakan penyebab limfoma dan kanker darah lainnya. B. Bakteri. 1. Parasit Schistosoma atau Bilharzia dapat menyebabkan kanker kandung kemih. 2. Infeksi Clonorchis sinensis diduga merupakan penyebab kanker pankreas, dan saluran empedu Helicobacter pylori merupakan penyebab kanker lambung. C. Zat kimia. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam karsinogenik diantaranya asap rokok, asbestos, dan alkohol. Selain itu, zat kimia pada makanan yang diproses berlebihan seperti makanan yang digoreng dalam rendaman minyak ulang pakai, diases atau dibakar, bisa juga berupa makanan yang mengandung pewarna, perasa, pengawet, atau makanan yang terkombinasi logam berbahaya seperti merkuri pada seafood. D. Paparan sinar ultraviolet. Paparan radiasi sinar ultraviolet dari matahari secara berlebihan, khususnya antara pukul jam 10 pagi sampai jam 2 siang, dapat menyebabkan kulit terbakar, kerusakan permanen terhadap kulit dan mata dalam jangka waktu panjang, berpotensi menyebabkan kanker kulit. E. Ketegangan atau stres. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang, yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya kanker, seperti Kaposi sarkoma dan beberapa jenis limfoma atau kanker getah bening. Penelitian lainnya menunjukkan stres juga dapat berpengaruh negatif terhadap pengeluaran hormon endokrin, yaitu hormon yang mengatur perbaikan DNA dan mengatur pertumbuhan sel. F. Faktor genetik. Sekitar 5-10 kasus kanker merupakan penyakit yang diturunkan. Pada keluarga tertentu, gen abnormal dapat diwariskan. Jenis kanker yang dapat diwariskan dalam keluarga antara lain kanker payudara,
ovarium, prostat, atau kolon. Jenis-jenis dan penyebab kanker. Pertama ada kanker darah atau leukemia. Penyebabnya bisa terpapar radiasi sangat tinggi, kemudian perokok, paparan benzena di tempat kerja, efek dari kemoterapi, Down syndrome, dan beberapa penyakit keturunan lainnya. Kemudian riwayat keluarga yang terkena kanker darah. Kanker serviks atau leher rahim. Penyebabnya kebiasaan merokok, infeksi virus HIV, infeksi bakteri chlamydia, penggunaan pil KB dalam jangka waktu panjang, hamil lebih dari 3 kali, dan riwayat keluarga seorang wanita berisiko 2 kali lipat menderita kanker serviks. Kemudian kanker usus besar atau kolorektal. Penyebabnya bisa pertambahan usia terutama setelah usia di atas 50 tahun, riwayat polip usus, riwayat penyakit usus seperti ulcerative colitis atau penyakit Crohn, riwayat keluarga yang terkena kanker kolorektal. Kemudian ada kanker payudara. Penyebabnya bisa pertambahan usia terutama setelah usia remaja, penggunaan terapi hormon pengganti seperti hormon replacement therapy atau HRT seperti hormon estrogen, tidak menikah tetapi tidak memiliki anak, melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun dan tidak menyusui, wanita yang sering menghadapi stres, dan menstruasi pertama di bawah usia 11 tahun. Selanjutnya, kanker prostat. Penyebabnya bisa pertambahan usia, riwayat keluarga terkena kanker prostat. Selanjutnya ada kanker paru. Kanker paru bisa penyebab terutama pengguna tembakau, perokok, kretek atau cerutu, baik sebagai perokok aktif atau mantan perokok, hidup dalam lingkungan asap tembakau, perokok pasif, pertambahan faktor usia terutama setelah usia 50 tahun. Lalu, apa yang membedakan tumor jinak dan kanker? Tumor jinak dan kanker dapat dibedakan sebagai berikut. Tumor jinak jumlah benjolannya hanya 1, sedangkan kanker berjumlah 1 menyebar ke berbagai tempat di dalam tubuh. Bentuk benjolan dari tumor jinak biasanya berbentuk bulat berkantung dengan garis pitas yang jelas, sedangkan kanker bentuknya tidak beraturan. Sedangkan tumor jinak pertumbuhan benjolannya bersifat stagnan atau tetap, sedangkan kanker cenderung cepat membesar. Tumor jinak tempat ditemukan benjolannya di satu tempat saja bersifat lokal, sedangkan kanker ditemukan di banyak tempat atau invasif. Lalu, apa yang bisa dapat dilakukan dari pencegahan kanker? Pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Terhindar dari kanker, perlu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, serta kacang-kacangan, agar tubuh mendapatkan nutrisi baik yang dibutuhkan dan daya tubuh pun meningkat. Selanjutnya, olahraga yang teratur, kemudian deteksi dini secara menyeluruh tentang kanker, kemudian menghindari asap rokok pasif dan aktif, dan atau tidak meminum alkohol. Pengobatan kanker. Pengobatan kanker harus dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Metode pengobatan yang dapat digunakan bisa operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, terapi hormon, dan terapi target.